terpujilah nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita boleh ada hari ini semua karena berkat anugerah kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memulai ibadah online kita. Sekalipun kita hanya ketemu lewat online, kita tetap mau beribadah. Kita mau memuji, menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Bapa yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh ada hari ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, bahwa kehidupan kami hari ini, kami masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup kami. Kami masih diberi kesehatan, kekuatan, untuk kami dapat memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami. Kami mau siapkan suara kami, karena kami rindu menaikkan pujian bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Apa yang tidak pernah terpikirkan oleh kita, dan apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, semuanya Tuhan sudah sediakan bagi setiap kehidupan kita. Didengar
timbul dalam hati dan pikiran kita, semuanya itu pasti Tuhan sediakan dalam hidup kita. Kesembuhan, kemenangan, keberkatan akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan tempat kehidupan kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena dengan darah yang mahal kita telah ditebus oleh Tuhan. Kita memanggil Dia Yesus, supaya kita boleh tetap berserah di dalam nama Yesus. Karena di dalam nama Yesus ada kuasa yang ajaib. Haleluya, haleluya Yesus. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau pugar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan
Hanya karena kasih-Mu Tuhan, Engkau sudah rela menebus kami. Dengan darah-Mu yang mahal Engkau telah menebus kami. Engkau telah membeli hidup kami Tuhan. Biarlah kehidupan kami boleh menyenangkan hati-Mu, untuk memuliakan nama-Mu senantiasa Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biarlah kami boleh mengabdi hanya kepadamu Yesus, karena kami hanya bisa memanggil Engkau Yesus, Yesus, Engkau Allahku. Ketika kami lelah, ketika kami merasakan sakit, ketika kami merasakan kelemahan, kami mau boleh tetap berseru memanggil nama-Mu Yesus, karena kami percaya hanya nama Yesus yang penuh kuasa, penuh ajaib, yang sanggup melepaskan kami, sanggup menolong kami, dan sanggup menyembuhkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan dengar firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus urapi setiap kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau mau pakai Bapak Gembala kami untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, menyampaikan saluran berkat daripada-Mu. Inilah hidup kami Tuhan, kami perlu firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu yang hidup dan berkuasa, dan firman-Mu itu menghidupi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, dan kami mau dengar firman-Mu, supaya firman-Mu boleh bertumbuh dalam hidup kami, menjadi rema bagi setiap langkah kehidupan pribadi kami lepas pribadi. Dan kami mau belajar melakukan kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan Tuhan, kembali lagi kita menikmati berkat Tuhan lewat ibadah online. Biarlah ini menjadi berkat buat kita semua. Dan saya percaya dan saya terlalu yakin bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan tetap ada kekuatan yang baru, dan tetap ada pembelaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Inilah menjadi kerinduan kita semua. Nah saudara-saudara, meskipun pada sebentar sore kita kembali ada beribadah kepada Tuhan jam 4 sore, tetapi pagi hari ini saya akan sampaikan sesuatu hal yang luar biasa bagi jemaat Tuhan yang tidak sempat beribadah oleh karena ada yang tua-tua, ada yang punya anak. Biarlah kita sama-sama menikmati akan berkat Tuhan. Tema yang saya sampaikan pada saat ini berbicara tentang hamba yang setia dan tetap berjaga-jaga. Sekali lagi, hamba yang setia dan tetap berjaga-jaga. Mari sama-sama kita buka di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-12. Injil Lukas pasalnya yang ke-12 mulai ayat yang ke-35. Saya akan baca buat saudara. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Ayat yang ke-37. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapat mereka berlaku demikian, maka berbahagialah
mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Sampai di sana firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini berbicara tentang satu penjelasan yang disampaikan oleh Yesus tentang bagaimana kita harus setia dan bagaimana kita harus berjaga-jaga. Nah, saudara-saudara, Yesus mengajar kepada banyak orang dan juga dia mengajar kepada murid-muridnya. Karena murid-muridnya mereka akan dipersiapkan untuk melanjutkan akan pelayanan daripada Yesus. Karena pelayanan Yesus 3,5 tahun, ya. Dia datang di dunia ini hanya untuk menyelesaikan perkara manusia, yaitu dosa umat manusia. Nah, saudara-saudara, sebelum dia mati buat kita atau mati buat orang-orang, dia sudah memperkenalkan siapa Yesus. Dia sudah memperkenalkan dirinya. Banyak sekali perumpamaan-perumpamaan, banyak sekali gambaran-gambaran yang dia sampaikan tentang pribadinya. Misalnya Yesus adalah terang dunia, ya, dia adalah pokok anggur yang benar, ya, dialah pintu dan lain sebagainya. Dia memperkenalkan diri. Nah, puncaknya pelayanannya bahwa dia harus mati buat kita semua. Dia mati buat bangsa Israel. Dia mati untuk seluruh dunia. Untuk apa? Menebus dosa saudara dan saya. Nah, saudara-saudara, di dalam pasal ini atau perikop ini berbicara tentang hidup yang berjaga-jaga. Bagaimana menjadi hamba yang setia. Penting sekali, ya, penting sekali untuk tetap kita berjaga-jaga. Anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita lewat apa? Lewat kepercayaan Tuhan, melayani Tuhan, lewat berkat Tuhan, ya. Kita harus sungguh-sungguh tetap menjadi hamba yang berkenan kepada Tuhan. Hamba yang senantiasa tetap sungguh-sungguh untuk melakukan akan perintah daripada Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat di sini, ini tentunya berbicara tentang akhir zaman. Berbicara tentang apa yang terjadi sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua. Nah, Alkitab sudah menjelaskan bahwa di dalam Injil Matius pasal 24, sebelum dia datang, jadi ada tanda-tanda kedatangan Tuhan. Sebelum Yesus datang kali yang kedua, tentunya ada berbagai macam peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi hari-hari ini yang kita lihat. Nah, karena tanda-tanda sudah digenapi, kita harus berjaga-jaga, saudara. Kita harus mempersiapkan hati kita, kita harus mempersiapkan rohani kita, supaya ketika dia datang, kita sudah siap. Nah, saudara-saudara, perhatikan, di dalam pasal ini memberikan suatu perumpamaan, ya, suatu gambaran bagaimana sikap seorang hamba yang selalu siap dalam segala hal. Namanya hamba, ya. Jadi hamba kalau dikatakan hamba, jadi hamba adalah satu kepercayaan, dan juga hamba adalah satu tugas yang dia pegang baik-baik yang diberikan oleh majikan atau tuan. Dia harus laksanakan dengan sepenuh hati, ya. Apapun keadaan, dia tetap melakukan dengan sungguh-sungguh. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, dia harus melakukan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, nanti kita lihat sebentar apa itu hamba. Siapakah hamba itu? Ya, perhatikan. Nah, kenapa kita harus berjaga-jaga? Kenapa kita harus melakukan pekerjaan yang baik?
Kenapa kita harus menjadi hamba yang setia? Ya, kenapa hamba itu harus setia? Kita lihat di sini. Perhatikan yang pertama, ya. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Ya. Apa yang terjadi besok? Ya. Kalau saudara baca di kitab Yakobus, saudaraku, itu merencanakan sesuatu. Ya. Mungkin dia sudah merencanakan ini, besok, dan seterusnya. Tetapi kita harus berkata bahwa jika Tuhan kehendaki, ya ada kaitannya. Ya. Orang bisa berencana. Ya, namanya kita punya akal, pikiran. Kita bisa berencana ke depan. Tetapi seharusnya rencana itu kita harus libatkan Tuhan dalam hidup kita. Ya, ini penting saudara-saudara. Jadi, kenapa kita harus berjaga-jaga? Kenapa kita harus setia? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Nah, besok ada istilah hidup ini hanya selangkah dengan maut. Selangkah dengan maut. Singkat saja, Alkitab berkata, Alkitab menulis, hidup ini seperti uap. Hidup ini bagaikan rumput. Hidup ini seperti bunga di padang. Jadi saudara, ini yang dimaksudkan dengan ayat ini. Ya. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Ya. Yang kedua, perhatikan, kita tidak tahu kapan Yesus datang. Nggak ada yang tahu, saudaraku. Ya. Malaikat pun tidak tahu. Bahkan pun Yesus sendiri berkata tidak tahu. Karena apa? Dia posisi sebagai anak. Ya. Dia tidak melanggar. Ya. Dia tidak melanggar akan gelar. Ya. Dia tidak melanggar akan, karena dia adalah sebagai hamba. Meskipun dia tahu, tetapi kodratnya dia sebagai anak, dia juga sebagai hamba, dia tidak bisa lakukan itu. Ya. Ada amin, saudaraku? Jadi saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Yesus aja sendiri nggak tahu. Ya. Hanya Bapa di surga. Ini memberikan satu teladan, satu contoh. Apalagi manusia, kalau saya sudah tahu tentang kedatangan Tuhan. Tapi saya sudah katakan tadi, tanda-tanda zaman itu sudah nyata. Amin. Tanda-tanda akhir zaman. Ada perang, ada pemberontakan, ada huru-hara di dalam Injil Matius pasal 24, dan lain sebagainya. Ya. Tetapi untuk kedatangan Tuhan itu tidak ada satupun yang tahu. Mau dia pendeta besar kaliber, mau dia pendeta terkenal, dia, ya, Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang mengetahui. Ya, sekali lagi, kita tidak tahu kapan Yesus datang, dan tidak ada yang tahu sampai sekarang. Seperti pencuri, ya, pencuri kalau datang dia tidak tahu, kasih tahu kepada mana yang dia harus ambil, tidak. Tetapi dia datang dengan tiba-tiba, mungkin tengah malam, ya. Dan pencuri itu dia lihat situasi, ya. Apalagi kalau libur-liburan, misalnya hari Lebaran, Natal, orang-orang banyak pergi, ya. Ya, sebelum pandemi, ya, orang banyak pergi ke tempat-tempat, apalagi di perumahan-perumahan yang mewah, ya, meskipun ada satpam, tetapi juga kadang-kadang bisa, ya, bisa terjadi sesuatu hal, karena pencuri itu pintar, dia bisa baca situasi, ya. Jadi nggak ada yang tahu hidup ini. Hidup ini misteri, tidak ada yang tahu. Ada orang yang menjaga kesehatan, olahraga setiap hari, menjaga makan, ya, saudara-saudaraku, sudah pakai masker segala macam, pokoknya jaga, saudaraku. Tapi toh kalau sudah waktunya Tuhan pasti berangkat, saudaraku. Nah, ini yang kita harus waspadai. Nggak ada yang tahu dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat berbicara tentang istilah hamba, ya, perhatikan, hamba itu berarti ada satu sikap, ya, hamba. Ada satu sikap untuk dia mengabdi kepada tuannya. Coba kita lihat, pelajari, ya. Hamba itu
itu berarti kalau di dalam terjemahan ya, asli itu berarti budak. Ya. Atau pelayan. Budak, pelayan. Ya, dolos ya. Jadi itu menunjukkan kepada mengabdikan diri ya, yang telah menyerahkan hidupnya kepada tuannya karena telah dibeli atau telah ditebus. Itu budak. Nah, ketika kalau kita lihat zaman dulu perbudakan itu masih ada. Pada zaman ya, perjanjian lama ya, budak. Karena di dalam hukum Taurat itu ada hak tentang budak ya. Tentang budak ini apa? Tentang ini, saudara-saudaraku. Ada semua. Ya. Jadi ketika budak itu dibeli, ya, dibeli dengan duit, ya, uang atau emas, perak dan segala macam, bahwa seorang budak itu dia harus mengabdi kepada Tuhan itu. Karena sudah ditebus. Ya, sudah ditebus. Nah, saya akan artikan kalau secara rohani, ya, kita ini sudah ditebus. Ada amin? Kita ini sudah ditebus. Alkitab berkata di dalam 1 Petrus 1 ayat 18, saya baca, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupnya yang sia-sia. Apa itu sia-sia? Dulu saudara, kita hidup sia-sia. Karena kita hidup di sia-sia, kita menjadi hamba dosa. Kita diperbudak oleh kuasa gelap. Kita diperbudak oleh iblis. Ya. Iblis kalau memperbudak kita, dia tidak akan angkat kita. Tetapi dia akan menjerumuskan kita, ya, karena iblis itu sifatnya untuk apa? Membinasakan. Tetap iblis di atas. Ya. Dia akan menjerumuskan, ya, budak terus. Budak itu iblis, sifat iblis. Memang pertama dia tawar-tawarkan hal-hal yang baik. Ya. Tawarkan hal-hal yang begitu menarik. Tetapi kita melihat sadar atau tidak sadar sudah diperbudak dan dia pasti akan hidupnya hancur. Ya. Banyak orang hari-hari ini ya. Ya. Pernah ya saya lihat ya di satu tempat ya. Ya. Untuk dia jadi kaya, rela mengorbankan anaknya. Persugihan dan segala macam ya. Karena jadi kaya. Harus ada yang korban. Nah, setan aja minta korban. Ya, setan minta korban. Tetapi untuk kita yang Tuhan inginkan, kita ini sebagai korban. Kita harus mempersembahkan korban. Pertama, di dalam Roma 12 ayat yang pertama, demi kemurahan Allah, aku menasihat kamu supaya kamu mempersembahkan hidup. Ya. Karena Yesus lebih dulu yang sudah berkorban buat saudara. Nah, tadi saya katakan ya di dalam 1 Petrus 1 ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula perak atau emas. Ya. Jadi tadi kalau saya katakan tadi bahwa pada zaman dulu, seorang budak ketika dibeli, ditebus, dia, budak itu harus mengabdikan diri kepada majikannya. Masih untung ya, kalau majikannya yang baik. Tetapi kalau majikan yang jahat, majikan yang tidak tahu ya hati daripada budak itu, waduh pasti menderita itu budak, saudara. Ya, ini berbahaya. Ya. Dan memang ada hukum-hukumnya. Ya, ada hukum di dalam hukum Taurat itu kalau sudah bisa dibebaskan. Ada hukumnya. Ya, nanti lain kali kita akan pelajari tentang budak itu. Ya, ketika dibebaskan. Nah, saudara-saudara, perhatikan. Jadi kita ditebus. Kalau pada zaman dulu sekali lagi ditebus. Kemudian budak itu harus mengabdi. Nah, begitulah dengan kehidupan kita. Ya, secara rohani, ya, bahwa kita sudah ditebus. Dulu kita hidup sia-sia. Dulu kita menjadi hamba dosa. Ya, kalau menjadi hamba dosa itu pasti tidak pernah diangkat. Tidak diangkat. Tetap budak. Ya, saudaraku. Tetapi ketika kita menjadi
kita ditebus oleh darah Kristus. Dia tebus saudara di kayu salib. Saudara, kita menjadi hamba Kristus. Bukan lagi hamba dosa, tetapi menjadi hamba Kristus. Ini yang saya maksudkan di sini. Bahwa menjadi hamba yang setia. Hamba yang berkenan. Dan bukan saja dia harus setia, tetapi dia harus berjaga-jaga dalam situasi. Kalau misalnya Tuhan pergi kemana? Pergi ke tempat ini, pergi ke tempat itu. Dia pergi menghadiri pesta. Ya, seorang budak itu dia tetap berjaga-jaga. Ya, dulu waktu saya training, ya training awal tahun berapa itu 96 ya, 96 tahun 1996 ya, belajar training, belum sekolah Alkitab saudaraku. Ya, jadi kalau Bapak Gembala saya keluar ya malam apa ya enggak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi, saudara-saudaraku. Jadi kadang-kadang pulang malam, ya sudah ditugaskan. Dulu pastorinya kan di depan, ada kantor di depan. Jadi saya harus jaga, ya jaga pintu. Kadang-kadang mau tidur, ya saya ingat itu ya, saya ingat waktu saya masih training ya. Ya, setelah gereja dibakar, bangunlah tempat di depan ya. Jadi saya tunggu. Ya, itu artinya menunggu. Jadi kondisi apapun baik atau tidak baik ya, tetap menunggu sang Tuhan itu datang. Sang gembala itu datang. Ya. Kadang-kadang datang tengah malam, harus tunggu. Ya. Bayangkan kalau saya tidak tunggu. Ya. Itu berarti berjaga-jaga dalam kondisi apapun. Ya, nanti kita lihat sebentar. Ya, perhatikan saudara-saudara. Jadi kita sudah dibeli dengan harga yang lunas. Ya, amin saudaraku, kita sudah ditebus dengan darah yang mahal lewat karya salib. Ya, kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba yang melayani akan Tuhan. Berarti kita menjadi hamba yang mau melayani sungguh-sungguh, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan lebih dulu yang sudah memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Jadi itu artinya budak. Ya, budak. Jadi hamba hanya melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh tuannya. Secara apa? Keseluruhannya. Artinya apa? Dia hamba harus bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Nah, saya mau berkata kepada saudara dan saya bahwa apapun pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, kita ini adalah hamba-hamba. Saya sebagai gembala hamba, saudara jemaat Tuhan tetap hamba. Ya. Apalagi sudah dipercayakan pelayanan-pelayanan masing-masing, tetap kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya. Posisikan saudara sebagai hamba. Hamba. Kalau kita melakukan dengan setia, Alkitab berkata, bukan saja hamba, tetapi dia akan angkat kita menjadi apa? Menjadi pengawas. Bukan lagi hamba. Kalau menjadi pengawas, dia akan mengawasi anak-anak buahnya, yaitu hamba-hamba yang lain, saudara-saudara. Nah, kita melihat di sini, ya. Kita mulai ayat yang ke-35 yang harus kita persiapkan, ya, untuk kita menjadi hamba yang setia. Yang pertama ayat yang ke-35. Perhatikan, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ayat yang ke-35 ya, yang saya bahas, hendaklah pinggangmu tetap berikat. Pinggang. Nah, pada zaman dulu orang punya baju, pakaian itu ya, itu langsung ke bawah. Jubah itu seperti jubah. Nah, jubah itu mereka harus pakai ikat pinggang. Tentunya itu ada fungsinya, perhatikan. Ya. Ada fungsinya. Ya. Jadi, kalau kita pelajari, itu menggambarkan tentang apa? Berkaitan dengan berpakaian seorang yang siap melayani. Ya. Maka
ketika seorang hamba ya siap untuk melayani, dia harus menggulung jubah luar tersebut dan mengikatnya di pinggang. Ya, mengikatnya di pinggang. Ya. Kemudian ia akan lebih bebas bergerak, ya. Untuk apa? Untuk melayani sebagai hamba, ya. Seorang yang melayani seorang hamba, dia akan lebih bebas. Karena ada ikat pinggang. Ya, ada ikat pinggang. Nah, saudara-saudara, berbicara ikat pinggang lebih lagi, saya akan kaitkan tentang prajurit, ya. Ada hubungannya. Kalau kita baca di dalam Efesus 6 ayat yang ke-14, coba kita baca Efesus 6 ayat 14, saya akan hubungkan, ya. Efesus 6 ayat yang ke-14, perhatikan, apa itu ikat pinggang? Perhatikan, Efesus 6 ayat 14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggang kebenaran. Jadi ikat pinggang itu berbicara tentang kebenaran. Jadi menjadi seorang hamba, menjadi pelayan Tuhan, menjadi seorang yang menjadi pelayan Tuhan berarti dia harus hidup di dalam kebenaran. Ya, itu artinya, saudaraku. Mungkin banyak arti-arti yang lain, saudaraku. Tetapi dia harus menjadi benar, dia harus hidup dalam kebenaran. Nah, hamba itu kalau benar, dia akan jujur, saudaraku. Dia akan melakukan. Ada hamba, ya, kalau tuannya pergi, dia jadi malas. Hengkang kaki atau pangko kaki, ya bukan hengkang, pangko kaki. Ya, kalau sekarang main HP, ya sekarang kan banyak sekali ya pembantu-pembantu sekarang sudah berbeda pada zaman dulu. Ya, kalau dikasih tahu ngambek, ya kan? Kalau dikasih tahu marah. Ya. Kalau pada zaman dulu bukan. Coba kalau dia menjadi TKW di luar negeri, berani seperti itu, apalagi di Timur Tengah. Ya, berani seperti itu. Tidak bisa. Ya, saudara-saudaraku. Ya. Jadi dia harus hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu berbicara tentang kejujuran. Majikan mereka tidak lihat, maupun majikan sama posisinya. Coba kita lihat Yusuf. Yusuf dimanapun dia berada, kesetiaannya itu tidak sama. Apa yang dia lakukan waktu dia bersama-sama dengan keluarga, ya, Yakub, dia tetap lakukan di rumah Potifar, di penjara, dia tetap menjadi hamba yang setia, ketaatannya itu, ya, sehingga apa? Ketika dia melakukan, Tuhan menyertai dia. Ya, kadang-kadang kesetiaan itu kita diuji, saudaraku. Apakah kita benar? Kadang-kadang ada juga bos-bos yang menguji karyawannya. Apakah dia jujur? Apakah dia setia? Nah, sekarang kan ada kamera CCTV setiap perusahaan-perusahaan, ya, yang sudah besar, ya, semua, ya, ada juga di gereja-gereja, di pastori, semua ada CCTV kecuali kamar, ya. Semua dipantau cara gerak-gerik mereka. Apakah mereka bermalas-malasan? Apakah mereka cuma main HP? Ya, apakah mereka pergi? Itu ketahuan semua karena di segala sudut dipasang CCTV. Ya, kalau di tempat saya pengerja sekarang CCTV. Ya, gembala saya di Situbondo, Panarukan. Semua dipasang. Gerak-gerik. Jadi tidak bisa. Apalagi Tuhan. Ya, apalagi Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi, ya, ikat pinggang kebenaran. Ya, ikat pinggang. Jadi kita lihat di sini penting sekali untuk kita tetap menjadi hamba yang dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran. Ya, ini kebenaran penting sekali. Tadi saya katakan kebenaran itu berbicara tentang apa? Kejujuran kita, kesetiaan kita, ya, dan lain sebagainya. Ya, ini akan menentukan, ya, akan hidup saudara dan saya. Ya. Haleluya. Ya. Kita lihat, perhatikan pinggang, ikat pinggang. Itu gambaran hidup benar, kebenaran. Seperti yang kita sudah baca tadi di dalam Efesus 6, ya.
Ayat yang 14. Ikat pinggang kebenaran. Begitu juga seorang prajurit, dia harus memakai ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang. Lalu kemudian yang kedua, perhatikan. Yang kedua, perhatikan ayat 35b. Pelitanya tetap menyala. Pelitanya tetap menyala. Nah, seorang hamba pada zaman dulu, ya, di samping dia mengikat pinggangnya, dia harus tetap membawa pelita itu. Ya. Pelita tetap menyala. Jadi sebelum Tuhan datang, dia harus mempersiapkan pelita itu. Tentunya pelita itu harus ada minyak, saudaraku. Amin, saudaraku. Pelita itu tetap menyala. Ya. Karena ketika sewaktu-waktu tuannya datang, dia akan mempersiapkan pelita itu. Ya. Apa sih arti pelita itu? Pelita itu bisa berbicara tentang firman Tuhan di zaman sekarang. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Itu yang pertama, pelita itu berbicara tentang firman. Nah, gereja akhir zaman ini harus punya pelita supaya kita diterangi oleh firman, supaya kita tidak hidup dalam kegelapan, supaya kita tidak kesasar hidup kita, supaya kita tidak salah jalan, karena ada pelita yang akan menerangi hidup saudara dan saya. Haleluya. Amin, saudaraku. Di akhir zaman ini saudara harus mempersiapkan ikat pinggang kebenaran, hidup benar, dan yang kedua, pelitamu tetap menyala. Ya, kalau kita lihat di sini, seorang hamba yang siap untuk melayani tuannya, ya, meskipun sudah gelap, ya, karena dulu kan zaman kalau sudah gelap, ya, meskipun sudah gelap, hari sudah gelap, ya, orang semua sudah pada tidur. Tetapi sebagai budak, ya, di satu rumah itu, dia tidak boleh tidur, saudaraku. Ini budak. Karena bisa kalau dia tidur, ya, sudah tidur memang pulas, dia tidak akan sadar tuannya itu sudah datang. Itu budak. Jadi budak itu rupanya kurang tidur, saudaraku, pada zaman dulu. Ya, dia selalu mengawasinya. Dia selalu mungkin dia ada di pintu. Dia mungkin ada di taman, mungkin ada di satu tempat. Selalu mengawas-awas. Dia cuma mungkin seperti tidur ayam saja. Ya, melihat keadaan selalu. Begitulah dengan kalau selalu sebagai seorang prajurit, ya. Apalagi pada zaman zona perang. Yang harus dia lakukan, dia tetap berjaga-jaga. Dia tidak membuka sepatu. Senjatanya tetap ada. Mempersiapkan. Karena sewaktu-waktu musuh datang, dia sudah persiapkan. Nah, saudara, ini yang penting, saudara. Jadi kita harus mempersiapkan semua itu. Pelita tetap menyala. Ya, malam yang sudah gelap, saudara tahu malam itu berbicara tentang kegelapan dosa. Malam berbicara tentang kesukaran hidup. Malam berbicara tentang kesukaran yang terjadi hari-hari ini. Ya, ini. Kalau kita tidak punya pelita, kalau kita tidak punya firman dalam hidup kita, kalau kita tidak punya pegangan firman, itu akan menjerumuskan kita dalam dosa. Kita bisa hidup dalam kegelapan. Nah, saudara, ini sangat penting, saudara, di hari-hari ini. Sebab di masa-masa ini tetap kita mencari Tuhan, tetap kita untuk menfokuskan hidup kita kepada Tuhan. Supaya apa? Kita tetap diterangi oleh firman Tuhan yang akan memberikan, menerangi akan pikiran kita, hati kita, dan seluruh akan kehidupan kita, supaya kita tidak salah melangkah dalam kehidupan saudara dan saya. Itu tugas sebagai hamba. Dia harus sungguh-sungguh menjaga itu. Jadi hamba itu memang dia tetap berjaga-jaga dan tetap waspada. Dan tahukah saudara, ketika Tuhan pergi, bukan saja dia menunggu Tuhan itu, tetapi dia harus waspada supaya jangan sampai ada pencuri-pencuri yang akan datang untuk mengambil akan seisi rumah itu. Dia tetap harus berjaga. Sebab itu budak itu nggak boleh tidur, nggak boleh lengah, ya.
Bisa-bisa kalau dia lengah, pencuri sudah, wah ini dia lagi tidur. Dia harus berjaga-jaga. Ya. Kalau kita tidak berjaga-jaga, pencuri itu bisa datang untuk apa? Merampas damai sejahtera kita. Makanya pelita itu tetap menyala. Pelita itu tetap menyala. Kalau pelita tidak menyala, pencuri itu bisa datang. Mungkin dari belakang, ya, dari samping dan lain sebagainya. Karena tidak menyalakan pelita. Kalau menyalakan pelita, oh kita akan lihat. Nah, saudara bisa artikan, ya, jabarkan itu saudara-saudaraku. Ya, jadi pelita. Nah, satu contoh di dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai 13. Itu lebih jelas lagi. Bagaimana 10 gadis yang sedang menanti-nantikan akan sang mempelai itu. Yang 5 membawa minyak. Ada persiapan. Tetapi yang 5 yang bodoh, mereka tidak mempersiapkan minyak. Saudara. Tapi kita melihat ketika mempelai datang. Dia datang itu bukan siang hari. Tetapi dia malam. Orang sudah tidur semua. Orang sudah tidur pula semua. Tetapi ketika tuannya datang. Mempelai datang. Dengan bunyi-bunyian musik, ya, kemudian 5 anak darah, 10 anak darah, mereka tergesa-gesa bangun. Tapi sayang, yang satu tidak mempersiapkan, yang satu tetap mempersiapkan. Tapi kita melihat, yang 5 yang bodoh, mereka tinggal di luar. Yang 5 yang bijaksana, itu berbicara tentang anak-anak Tuhan, gereja yang selalu mempersiapkan minyak itu. Gereja yang sempurna. Gereja yang mencapai standar Alkitab. Gereja yang memenuhi syarat standar Kristus. Ya. Itulah yang masuk ke dalam pesta perkawinan anak domba. Amin, saudaraku. Jadi mari sama-sama kita mempersiapkan minyak itu. Mempersiapkan pelita. Nah, pelita tadi bergambaran firman Tuhan. Ada yang kedua. Pelita itu berbicara tentang apa? Power, kuasa. Holy Spirit, kuasa Roh Kudus yang akan menerangi, yang akan membuat kita bertahan di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Ini kalau saudara baca, itu banyak sekali tentang arti-arti. Banyak sekali tentang rahasia-rahasia yang terkandung di dalam Lukas pasal yang ke-12 tadi, saudaraku. Jadi kita lihat, ya, gambaran Roh Kudus, ya, 5 gadis yang mempersiapkan minyak itu. Dan dia sudah siap, saudaraku. Hari-hari ini kita harus siap sedia. Supaya apa? Kita tidak ketinggalan. Kita masuk ke dalam pesta pernikahan anak domba Allah itu, saudaraku. Amin, saudaraku. Mari kita menjadi hamba-hamba yang setia. Jangan sampai kita lalai. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba yang bersungut-sungut. Jangan sampai kita hamba-hamba yang jadi pemalas. Jangan sampai kita hamba-hamba yang senantiasa tidak takut kepada tuannya. Ya, tetapi mari kita mau sungguh-sungguh melakukan tugas itu dengan sungguh-sungguh. Seperti Paulus kita lihat, ketika kita menjadi hamba, dia menjadi hamba Allah. Dia melakukan tugas memberitakan firman Tuhan. Dia melakukan tugas-tugas apa yang disampaikan oleh Yesus. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah. Murid dan murid-murid yang lain seperti Rasul Paulus. Dan ketika dia di 2 Timotius 4, ya, aku telah memelihara iman, aku telah mengakhiri pertandingan, aku sudah menyelesaikan semua itu. Jadi dia lakukan tugasnya sebagai hamba untuk melakukan tugas-tugas yang menyenangkan hati Tuhannya, itu hati daripada Yesus Kristus. Yang ketiga, ayat 43 di dalam Lukas pasal 12 ayat 43, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Amin. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tadi saya katakan, kalau kita menjadi budak iblis, budak dosa, tetap tidak pernah diangkat. Tetap aja calonnya apa? Binasa. Tetapi kalau kita menjadi budaknya Tuhan, kita menjadi pelayannya Tuhan, kita menjadi hamba Kristus, kita lihat di sini, bukan saja budak terus,
Bukan saja hamba terus, tetapi Alkitab berkata, berbahagialah hamba. Siapa itu hamba? Saudara dan saya. Saudara dan saya, semua hamba-hamba Tuhan, semua pelayan-pelayan Tuhan, semua jemaat Tuhan, itu adalah hamba. Yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Berbahagia. Ketika Tuhan datang, semua rumah rapi. Ketika tuannya datang, semua beres semua. Tamannya bagus, tamannya bersih, di belakang bersih, ya. Semua beres, kamar, ya. Semua bersih, ya. Ada kata orang bilang rumah itu adalah cermin, ya. Jadi kalau engkau melihat, ya, ingin lihat hati seseorang, lihatlah rumah itu. Meskipun rumah sederhana, kalau rumah itu bagus, kelihatan akan hatinya. Itu kata orang, bukan kata saya, ya kan? Rumah itu adalah cermin, ya. Di mana kita berada, ya. Meskipun rumah kecil, rumah besar, ada rumah besar tidak terawat, tapi meskipun rumah kecil, ya rumah kami yang kami tempat ini, ya meskipun kecil ya, tapi ya harus dirawat baik-baik karena titipan ya, saudara-saudaraku, ya harus dirawat, harus menjaga. Yang bocor tetap, ya itu tugas hamba. Nah begitulah dengan kehidupan saudara dan saya. Ketika Tuhan datang, semua tuh senang sekali, ya senang sekali. Tetapi sampai ketika tuannya datang, rumahnya campur aduk. Bagaimana sakitnya, bagaimana marahnya Tuhan itu. Ya, pasti dia marah besar. Kamu ya. Saudara-saudaraku. Jadi berbahagialah hamba yang didapatinya berjaga-jaga. Artinya apa? Melayani dengan sungguh-sungguh, ya, dan tidak ada persungutan. Orang yang benar tadi hidup dalam berikat pinggang kebenaran, itu berbicara tentang tidak ada persungutan, tidak ada perbantahan, ya. Tidak ada yang ngomel-ngomel di belakang. Itulah sikap hamba yang setia. Amin. Dan Tuhan Yesus berkata, ya, ketika seorang hamba itu dia melakukan dengan setia, ya, yang kecil, saudaraku, ya, perkara yang kecil. Makanya firman Tuhan selalu saya tekankan, engkau setia dalam perkara yang kecil dulu, ya, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Bagaimana mungkin engkau akan dipercayakan perkara yang besar kalau kita tidak setia perkara-perkara yang kecil, saudaraku, ya. Ada orang, saya ingin diberkati, tetapi tidak pernah membayar milik Tuhan, tidak jujur membayar milik Tuhan. Ada orang berkata, orang ingin, saya pengen begini, tetapi dia tidak sungguh-sungguh melayani akan Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan melihat, Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan di atas segala Tuhan, dia akan melihat hati kita. Dia akan melihat, ini orang yang taat kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, ya. Haleluya. Jadi Yesus akan mengangkat kita bukan lagi hamba, tetapi akan menjadi pengawas, ya. Jadi ada tingkatan. Bahkan pun di ayat-ayat yang lain, bukan lagi hamba, tetapi kita menjadi sahabat. Bukan lagi sahabat saja, tetapi kita menjadi anak. Haleluya. Dahsyat, saudaraku. Anak. Kalau berbicara kita diangkat menjadi anak, berarti ada warisan yang akan dia berikan kepada kita. Seperti Abraham. Amin. Saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudara, ya, kalau kita melihat, ya, Yesus menjelaskan tentang anak manusia, yang dimaksud yaitu Yesus akan datang dengan tidak disangka-sangka. Jadi marilah sama-sama di hari-hari ini tetap kita melakukan pekerjaan kita sebagai hamba. Karena tadi intinya kita sudah ditebus oleh darah Yesus, ya, lewat pengorbanan yang mahal. Kita sudah ditebus. Karena kita sudah ditebus, kita harus menjadi hamba yang setia. Dan satu saat, sekarang kita akan menunggu janji itu. Kita akan menunggu tentang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Ya, mari sama-sama kita mau sungguh-sungguh melakukan dengan taat sebagai orang-orang yang percaya, sebagai gereja yang memiliki sikap hamba, ya.
tetap melakukan tugas, itu apa? Melayani Tuhan. Talenta kita, ya, hidup kita, menyerahkan hidup kita, sungguh-sungguh mencari Tuhan, ya, sungguh-sungguh mencari Tuhan, melakukan dengan tanggung jawab, ya, berjaga-jaga di samping kita melayani, di samping kita melakukan tugas. Tidak kalah pentingnya untuk tetap kita berjaga-jaga. Amin. Berjaga-jaga. Karena iblis juga pintar, saudara. Dia akan melihat kelemahan, sisi kelemahan kita. Kalau kita lalai, kalau kita tidak berjaga-jaga, kita akan dimangsa oleh kuasa gelap. Sebab itu kita tetap berikat pinggang kebenaran dan tetap menyalakan pelita itu, yaitu firman Tuhan. Supaya apa? Hidup kita tetap terpelihara sempurna. Amin, saudaraku. Tadi kita sudah baca ayat 44. Dia mengangkat kita menjadi pengawas untuk mengawasi yang ada di bawah-bawah. Amin, saudaraku. Ya. Biarlah kita menjadi hamba yang setia. Hamba yang senantiasa menurut akan kehendak daripada Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, mari tetap mempunyai sikap sebagai hamba, supaya kita melihat karya-karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan lupa sebentar, ya, sore, ya, tetap kita beribadah menjadi 3, ya, menjaga 3M, ya. Sudah tahu 3M itu. Masker, ya, protokol kesehatannya dan lain sebagainya, dan supaya kita tetap terjaga sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kepadamu, ya Bapa di surga. Sama-sama kami sudah menikmati ibadah ini, Tuhan. Pujian penyembahan kami dan juga kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Tuhan. Tolong ini firman Allah mengajar kepada kami supaya kami tetap menjaga-jaga, kami tetap melakukan tugas kami sebagai hamba-hamba, kami tetap berikat pinggangkan kebenaran, kami tetap menyalakan pelita itu dan tetap berjaga-jaga dalam kondisi apapun. Tuhan Yesus, tolong kami, Tuhan, supaya kami tidak bersungut-sungut, kami senantiasa sungguh-sungguh melakukan itu tugas dengan sungguh-sungguh. Apapun yang dipercayakan kepada kami, kami tetap setia melakukan pekerjaan itu, Tuhan. Karena ada upah yang Tuhan berikan kepada kami. Ada upah besar di sorga. Ada pemeliharaan Tuhan. Ada sukacita. Ada kedamaian. Ada damai sejahtera dalam hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan, GBD Immanuel, Tuhan. Supaya mereka tetap setia. Tetap menjadi hamba yang setia. Hamba yang senantiasa melakukan akan pekerjaan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan. Jemaat yang sakit, Engkau sembuhkan. Jemaat yang lemah, Engkau memberikan kekuatan. Jemaat yang alami jalan buntu, Tuhan, tolong Engkau berikan jalan keluar, Tuhan. Tuhan, tolong, Tuhan, supaya Engkau berikan yang terbaik, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat pemerintah negara kami ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran menteri-menteri yang terkait, kepala-kepala daerah, para gubernur, bupati. Tuhan, tolong mereka semua, Tuhan, supaya mereka dapat menjalankan pemerintahan ini secara jujur, dan pemerintah ini boleh maju, negara kami boleh penuh dengan kemajuan, tidak ada korupsi, tidak ada sesuatu yang terjadi, melainkan negara kami ini boleh maju untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga, Tuhan, tolong bencana-bencana alam dan COVID yang masih tetap terjadi hari-hari ini, Tuhan, tolong supaya dokter-dokter yang merawat, dokter-dokter juga yang menjadi garda yang paling depan, Tuhan, para perawat, Tuhan, tolong semua supaya mereka dapat berjalan, mereka dapat bekerja dengan baik, dan mereka terhindar dari segala hal, Tuhan. Tuhan, tolong, Tuhan, dalam nama Yesus, supaya semua ini boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu saja, Tuhan. Terima kasih. Sebentar sore kembali kami akan beribadah. Tuhan, tolong gerakkan semua jemaat Tuhan untuk kami sama-sama boleh menikmati akan ibadah itu, Tuhan. Kami menjadi hamba yang setia, yang menurut akan perintah daripada-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua yang sudah mengambil dalam bagian pelayanan IWMP, yang turut juga sudah membantu akan pelayanan pekerjaan Tuhan ini di multimedia, Tuhan. Tolong semua, Tuhan. Dan semua yang terlibat, Tuhan, tolong, Tuhan. Terima kasih di dalam berkat nama Yesus. Saudara, biarlah berkat daripada Allah Bapa,
Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai ketemu sebentar sore. Haleluya.